Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahroni, NIM 19640410616. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai kajian wilayah dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Tujuan saya memaparkan materi tersebut untuk memenuhi tugas mid semester kajian wilayah. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas wilayah dan perwilayahan. Definisi wilayah. Menurut Taylor, wilayah merupakan sebuah bagian dari permukaan bumi yang berbeda serta juga ditunjukkan sifat-sifat yang berbeda dengan yang lainnya. Setelah membahas definisi wilayah, selanjutnya kita beralih ke klasifikasi wilayah, di mana di sini klasifikasi wilayah dibagi menjadi atas dua, yaitu yang pertama formal region atau uniform region, yang kedua wilayah fungsional atau nodal region. Formal region merupakan wilayah yang seragam atau homogen dari sifat fisik maupun sosial budaya. Di sini bisa diberikan contoh, misal dalam sebuah desa, dia memiliki bentuk permukaan bumi yang rata atau datar, misal desa di wilayah perwilayahan. Sedangkan wilayah fungsional atau nodal region merupakan wilayah yang beragam atau heterogen karena adanya keterkaitan antar kegiatan di beberapa wilayah. Contoh yang dapat saya berikan pada wilayah fungsional yaitu dalam sebuah wilayah tersebut penduduknya bermata pencaharian yang beragam atau saling ketergantungan. Selanjutnya kita akan membahas perwilayahan, di mana di sini terdapat 4 asas dasar regionalisasi. Yang pertama yaitu river basin, yang kedua similarity, yang ketiga functionality, dan yang keempat ad hoc. Di mana yang dimaksud dengan river basin merupakan satu dari beberapa tipe perairan yang merupakan nama lain dari daerah aliran. Istilah basin biasanya disatukan dengan istilah sungai, yaitu yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai river basin atau diartikan sebagai daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai ini biasa merupakan perairan dari halus sampai ke hilir. Selanjutnya yaitu similarity atau asas kesamaan, merupakan suatu dasar untuk menentukan bahwa suatu bagian permukaan bumi dinyatakan sebagai suatu region karena memiliki karakteristik yang homogen atau kesamaan tertentu baik secara fisik maupun budaya atau kultur. Secara fisik, aspek yang menjadi ciri khas kesamaan dapat berupa letak geografis, fisiografis, atau bentuk lahan, jenis tanah, geologis, klimatologis, keterkaitan dengan kondisi fisiografis dengan daerah lain. Kesamaan secara kultur dapat berupa mata pencaharian, adat istiadat, latar belakang sejarah, ideologis, tingkat peradaban, dan lain-lain. Kedua aspek similaritas ini dapat berlaku secara sendiri-sendiri dan dapat pula secara komplementar. Selanjutnya mengenai functionality, merupakan suatu bagian permukaan bumi dapat dinyatakan sebagai suatu region karena memiliki kesamaan fungsi. Yang dimana yang dimaksud di sini merupakan suatu daerah memiliki fungsi tertentu bila dikaitkan dengan daerah lainnya. Fungsi tersebut muncul karena adanya perbedaan potensi fisik, budaya atau perpaduan antara fisik dan budaya.
Suatu daerah dapat dinyatakan sebagai penghasil kopi, penghasil cengkeh, pengimpor gula, dan lain-lain. Di daerah perkotaan ada daerah yang disebut pusat kota, pusat bisnis, dan lain-lain. Penamaan tersebut karena secara sistematik terdapat daerah yang menghasilkan suatu komoditi dan ada daerah yang mengonsumsi komoditi. Selanjutnya kita membahas yaitu asas yang terakhir, yaitu ad hoc adalah penentu region berdasarkan salah satu kesamaan karakter yang dimiliki oleh bagian tertentu dari permukaan bumi yang bersifat relatif atau tidak tetap atau sementara karena ada peristiwa tertentu atau untuk tujuan tertentu. Suatu daerah dapat dianggap sebagai satu region oleh hanya satu atau lebih kesamaan, bahkan kesamaan tersebut dapat diciptakan untuk maksud tertentu. Selanjutnya kita beralih ke konsep ruang. Selanjutnya kita akan membahas tentang penataan ruang. Diklasifikasikan berdasarkan yang pertama itu sistem wilayah, yang kedua sistem internal perkotaan. Di mana yang pertama yaitu mengenai sistem wilayah. Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Sedangkan sistem internal perkotaan, penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasan perkotaan. Selanjutnya kita beralih ke penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan utama, juga dibagi menjadi atas dua wilayah, di mana yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergabut, dan kawasan serapan air. Yang kedua, kawasan perlindungan setempat antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air. Yang ketiga itu mengenai kawasan swaga alam dan cagar budaya antara lain kawasan swaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, swaka marga satwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kawasan rawan bencana alam antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Dan yang kelima yaitu kawasan lindung lainnya, misalnya Taman Buru Cagar Biosfer, kawasan perlindungan plasma mutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang. Selanjutnya kita membahas mengenai kawasan budidaya, di mana di sini kawasan budidaya, kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan setempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan. Selanjutnya kita membahas tentang penataan ruang. Pengertian tata ruang. Menurut Yunus Wahid mengatakan bahwa tata ruang merupakan ekspansi geografi yang merupakan cerminan lingkungan, kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi sosial dan budaya. Dalam definisi secara umum, tata ruang adalah bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana-prasarana pendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat, atau struktur ruang yang
Peruntukannya terbagi-bagi dalam bentuk fungsi lindung dan budidaya atau pola ruang. Tata ruang memiliki kaitan erat dengan kegiatan penataan ruang di setiap negara. Maka itu, pemerintah Indonesia pun mempunyai kebijakan penataan ruang. Kebijakan itu didasarkan pada undang-undang. Pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah juga melandaskan kebijakan terkait pemanfaatan ruang dalam pembangunan pada rencana tata ruang dan wilayah atau RT/RW. Berikutnya kita akan membahas mengenai upaya penataan tata ruang. Proses perencanaan dengan output rencana tata ruang wilayah RT atau RW. Proses pemanfaatan ruang yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Sedangkan proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penerbitan terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RT/RW dan tujuan penataan ruang wilayah. Berikutnya kajian teori lokasi. Pengembangan teori menurut von Thunen. Yang pertama yaitu kecenderungan semakin menurunnya keuntungan akibat makin menjauhnya produksi dari pasar, namun terdapat perbedaan laju atau gradien antara komoditas. Yang kedua itu jumlah pilihan-pilihan yang menguntungkan yang semakin menurun dengan bertambahnya jarak ke kota atau pusat pasar. Sistem wilayah dan penerapan regionalisasi. Definisi regionalisasi adalah kegiatan dalam upaya membedakan dan atau mengelompokkan wilayah-wilayah berdasarkan karakteristiknya. Regionalisasi juga merupakan suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Metode regionalisasi. Penyemarataan wilayah merupakan usaha klasifikasi wilayah dengan penampilan karakter wilayah atau ciri identik. Penyemarataan wilayah juga merupakan suatu usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi beberapa bagian dengan cara mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu dalam populasi yang dianggap kurang penting dengan maksud untuk menonjolkan karakter-karakter tertentu. Tujuan pemerataan wilayah adalah satu, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Yang kedua yaitu untuk memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Yang ketiga yaitu untuk menyosialisasikan berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat serta para pengusaha. Klasifikasi wilayah merupakan usaha klasifikasi wilayah dengan cara sistematis dengan memperlihatkan semua unsur ciri yang melekat pada wilayah tersebut. Saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum